Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Falhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, judul kita adalah We Are Proud to be Muslim, of course. Saya kira judulnya sangat penting sekali dan sangat timingly ini sangat diperlukan di saat-saat banyak, kalau bukan mayoritas ya, banyak orang Islam yang kehilangan apa yang saya sebut sebagai al-izzah al-dzatiyah, kebanggaan di dalam berislam dan beriman. Bangga itu bukan sombong dan angkuh. Bangga itu artinya merasa bahwa ada kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan disyukurin. Kesombongan berbeda. Kesombongan itu artinya memakai kenikmatan untuk melihat orang lain kurang dari kita. Tapi kebanggaan itu ada pada diri kita sendiri. Maka orang Islam sesungguhnya harus bangga dengan keislaman dan keimanan yang dimilikinya. Maka tema ini begitu sangat penting sekali. Sepanjang sejarah manusia, Islam memang telah menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan bagi banyak manusia. Salah satu hal yang menakjubkan dari agama Islam ini adalah bahwa Islam ini semakin ditantang, semakin dihalangi, semakin di-challenge, deeply challenge, ternyata juga semakin berkembang yang saya istilahkan irresistibly, tanpa tertantang. Jadi unchallenged. Jadi Islam ini berkembang tidak bisa lagi tertahankan. Saya berani mengatakan ini karena bukan sebuah teori, ini pengalaman. Bagaimana peristiwa 9/11 misalnya di Amerika Serikat di tahun 2001 dianggap oleh banyak orang, termasuk sebagian orang Islam unfortunately, sebagian orang Islam sendiri merasa bahwa dengan peristiwa 9/11 atau serangan teror ke Amerika di tahun 2001 itu merupakan kuburan bagi Islam dan dakwah. Artinya Islam sudah matilah. Siapa lagi orang Amerika mau belajar Islam? Apalagi mau menerima Islam? Tapi kan ternyata tidak demikian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, tapi ternyata rencana yang terhebat dan pasti akan terjadi adalah rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. 9/11 yang tadinya disangka sebagai kuburan Islam ternyata menjadi momentum yang pertama terbuka untuk kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Maka berbondong-bondong orang Amerika belajar Islam, bahkan begitu banyak di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam agama ini. Maka saya sering mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang Islam ini, ada semacam paradoks yang terjadi. Dua hal yang kontra. Di satu sisi kita melihat bagaimana ada upaya-upaya yang terkadang sistematis dan sistemik sifatnya. Jadi sistematis itu begitu sangat teratur, sangat rapi. Ya. Kalau sistemis itu terkadang didukung oleh kekuatan, termasuk kekuatan politik. Jadi sistematis dan juga sistemik sifatnya. Islamofobia itu begitu besar. Dan ini terjadi sepanjang sejarah agama kita. Dari sejak awal sampai sekarang. Dan kita yakin bahwa ini akan terjadi terus-menerus. Kenapa? Karena fobia atau tantangan kepada dakwah ini sudah merupakan bagian dari sunnatullah di dalam berdakwah. Saya sering mengatakan kepada teman-teman yang terjun dalam bidang dakwah, kalau tidak ingin tertantang, jangan terjun ke dalam bidang dakwah. Karena begitu berdakwah, pasti akan mendapat tantangan. Karena itu merupakan bagian dari tabiat dakwah itu sendiri.
Bahkan nabi-nabi yang paling tertantang di dalam menyampaikan dakwanya adalah nabi-nabi yang justru ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah nabi-nabi yang disebut ulul azm. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah nabi-nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Kenapa? Karena mereka adalah orang nabi-nabi yang paling banyak mendapat tantangan di dalam tugas dakwah mereka. Maka, kalau kita melihat bahwa Islamofobia yang sedang berkembang sekarang ini justru semakin sophisticated, semakin kompleks sifatnya, semakin hebat, semakin dahsyat. Kenapa? Karena didukung oleh begitu banyak pendukung-pendukung yang sangat modern, termasuk media massa, termasuk media sosial sekarang ini. Didukung oleh kekuatan politik, didukung oleh kekuatan ekonomi, kekuatan finance atau keuangan, sangat luar biasa. Organisasi-organisasi yang kemudian dikembangkan untuk membangun image yang salah terhadap Islam ini begitu hebat, dengan dukungan finansial yang sangat luar biasa. Nah, Islamofobia bisa kita lihat dalam beberapa bentuk ya. Pertama, Islamofobia itu terjadi karena memang kita sadari ada ketidaktahuan. Nah, ini pengalaman kami di Amerika, kerap kali ada orang tiba-tiba benci atau tiba-tiba ketakutan kepada agama ini. Nah, setelah kita mendekat, kita lakukan approach atau pendekatan-pendekatan, mereka mengakui bahwa mereka belum pernah bersentuhan dengan agama Islam sama sekali. Belum pernah membaca Al-Quran, belum pernah membaca buku-buku tentang agama Islam, apalagi bergaul dengan orang-orang Islam. Yang mereka lihat adalah informasi-informasi liar, baik yang ada di media sosial ataupun di media mainstream. Dan akhirnya mereka ketakutan. Maka Islamofobia itu terjadi karena apa? Karena memang ketidaktahuan. Ini harus kita sadari. Maka tanggung jawab kita tentunya adalah memberitahu. Yang kedua, Islamofobia juga terjadi karena memang media. Kenapa media? Karena media ini dikontrol oleh mereka yang punya capital, yang punya modal. Nah, sementara yang punya modal ini kan selalu harus mencari celah agar apa yang diinginkan itu bisa tumbuh terus-menerus. Maka ketika seekor anjing menggigit manusia, it is not a news, itu bukan berita. Maka apa yang harus dimasukkan ke dalam berita? Ada seseorang yang menggigit anjing. Jadi orang menggigit anjing baru menjadi berita. Maka pemilik modal ini harus menjadi sensasi terus karena media tidak akan terjual kalau tidak ada yang sensasi. Maka media selalu mengekspos agama Islam ini sebagai agama yang menakutkan, agama yang memusuhi, agama yang anti modern, anti kemajuan, anti ilmu pengetahuan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini sangat penting sekali bahwa betapa umat Islam ini dan teman-teman tentunya nanti, siapa tahu ke depan ada yang terjun ke dalam dunia jurnalistik, silahkan diselami dan didalami. Karena ini merupakan jihad besar bagi umat Islam sekarang ini untuk bisa menguasai media sehingga kita bisa membangun persepsi dan image. Sehingga saya mengatakan peperangan yang paling dahsyat di abad ini bukan peperangan nuklir, bukan peperangan bom, tapi justru peperangan persepsi. Dan siapa yang memenangkan persepsi, mereka yang memenangkan peperangan itu. Sementara persepsi sekarang ini dibangun oleh media massa yang sangat luar biasa. Media massa bisa menghitamkan yang putih dan bisa memutihkan yang hitam. Nah, tentu ini yang kedua. Yang ketiga adalah karena memang ada kepentingan-kepentingan. Kenapa Islamofobia ini meninggi di mana-mana? Ada dua minimal kepentingan terpenting di sini. Yang pertama adalah kepentingan ekonomi. Islamofobia di Amerika Serikat itu minimal per tahun menghabiskan dana sekitar 400 juta dolar. 400 juta dolar. Menyewa iklan di televisi, membuat spanduk atau berbagai macam banner di jalan-jalan. Itu kan dananya sangat besar. Bagaimana kata syariah itu ditampilkan dengan sesuatu yang sangat menakutkan di media massa. Dan memerlukan dana. Belum lagi ada oknum-oknum tertentu yang memang kehidupannya, memang hidupnya dari sumber Islamofobia itu. Karena mereka dibayar oleh orang tertentu untuk mengkampanyekan bahwa Islam itu agama yang sangat berbahaya. Maka ini punya kepentingan ekonomi. Tentu ada juga kepentingan politik. Bagaimana Donald Trump bisa menjadi seorang presiden di Amerika Serikat? Salah satunya adalah karena mampu membakar emosi orang-orang Amerika yang sangat ketakutan kepada Islam.
Setelah 9/11 Islam berkembang di Amerika, minimal setiap tahun 20.000 orang masuk Islam. Maka ada orang-orang yang belum pernah bersentuhan dengan orang Islam, belum pernah melihat senyumannya orang Islam, begitu ketakutan kepada orang Islam. Donald Trump memahami betul, ternyata punya penasihat-penasihat yang hebat, membaca emosi masyarakat. Maka dipakailah Islamofobia ini sebagai bahan kampanye. Salah satu di antaranya. Menanglah Donald Trump. Maka sekali lagi Islamofobia terpakai untuk kepentingan politik juga. Dan ini terkadang sering dipakai di mana-mana. Kalau tidak salah di Indonesia, terkadang para politisi kita kalau kampanye membaca ayat kursi kan. Begitu kursinya didapat, ayatnya dilempar. Nah, itu juga kan bagian dari bagaimana Islam ini dijadikan sebagai alat kampanye. Nah, tentu memang tidak terlepas juga bahwa memang ada pihak-pihak yang ketakutan dengan perkembangan Islam. Tapi intinya begini, saya cuma ingin mengatakan bahwa di tengah tantangan yang kita hadapi ini, ya spesifik lagi disebut Islamofobia itu, Islam terus-menerus berkembang dan tidak pernah tertahankan. Dan ini memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada kami untuk terus-menerus melangkah, mendakwahkan agama ini. Saya tidak pernah mengkaitkan dakwah dengan mengislamkan ya. Karena kita terkadang di dunia Islam, ketika memakai kata dakwah, itu biasanya identik dengan mengislamkan. Mengislamkan itu biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita para da'i itu hanya menyampaikan saja ajarannya Allah. Menyampaikan Islam dengan wajah yang sesungguhnya. Ya. Dan itu terus-menerus kita lakukan di Amerika Serikat.